Halo Sobat Tani, balik lagi dengan saya Wawan dari Sinta TV. Saat ini kita ada di program Sinta on Farm. Saat ini tim Sinta TV sedang berkunjung ke kediaman Kang Andi Sugiri, salah satu owner dari Sawarga Farm. Sawarga Grep. Selamat pagi Kang Andi. Pagi ya. Gimana kabar, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Ya. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih Kang, saya mau tahu akan memulai Sawarga Grep ini terinspirasi dari awal dari mana Kang ya? Ya. Mungkin saya ceritakan dulu sejarahnya dulu ya. Jadi Sawarga Grep ini kan mulai didirikan itu di bulan Juni ya tahun 2019. Jadi udah hampir 2 tahun, hampir 3 tahun lebih ya. Iya Pak. 3 tahun lebih. Kemudian tanaman ini umurnya tuh saya tanam dari bulan November tahun 2000. Jadi memang ini didirikan sebagai sebagai taman edukasi lah atau kebun edukasi untuk pembelajaran tentang anggur. Nah, kenapa? Jadi latar belakang yang membuat kenapa saya membuat ini, karena memang kalau kita perhatikan literatur atau informasi tentang anggur itu kan rata-rata kan dari luar ya. Iya Kang. Yang kita tahu kan anggur itu kan berasal dari negara subtropis. Betul. Sehingga kalau ke sini kan harus diadaptasikan. Jadi baik tata cara, budidaya dan sebagainya juga harus diadaptasikan. Betul. Nah, saya terus terang agak kesulitan untuk mencari literatur atau bahan pembelajaran di sini di Indonesia, karena memang rata-rata kan ya anggur kan belum jadi tanaman pokok kan, tanaman utama. Sehingga saya buatlah ini gitu untuk teman-teman baik dari komunitas atau asosiasi untuk sama-sama belajar lah tentang anggur gitu. Ya gitu. Jadi memang makanya namanya kan Taman Edukasi Anggur. Oh gitu. Ya. Kalau dalam berproses perkembangan dari awal memulai Sawarga Grep ini sampai sekarang nih Pak, kendalanya atau apa aja sih Pak? Ya sebenarnya banyak kendala. Jadi gini ya, di sini itu kan memang dirancang untuk edukasi ya, sehingga saya buat juga jenis-jenis rambatan itu berbagai jenis gitu. Ada yang rambatan tipe para-para ya seperti yang di sini. Kemudian ada yang sistem tralis juga ada sistem Y dan T. Sehingga nanti ketika orang datang ke sini itu sudah paham gitu tentang apa yang akan dikerjakan untuk menanam anggurnya. Kalau kendala sih banyak ya. Pertama kan ada varian-varian anggur juga kan, ada yang genjah, ada yang tidak genjah, artinya ada yang mudah berbuah, ada yang tidak. Jadi memang tantangannya adalah untuk yang jenis-jenis anggur yang tidak genjah. Jadi kita memang terus belajar tuh untuk membuahkan. Kemudian juga kalau kendalanya ya terutama di Bogor kan curah hujan tinggi, kelembaban tinggi, sehingga serangan penyakit atau jamur juga menjadi tinggi. Sehingga memang perawatan harus intensif seperti itu. Apakah ada perlakuan khusus Pak untuk supaya kalau sobat tani di rumah ini kan lagi bingung keluar mau mulai itu, apakah ada tips-tips khusus gitu Pak? Iya. Jadi sebenarnya gini sih, kalau untuk di pekarangan mungkin ya, untuk hobi ya. Iya, hobi Pak. Untuk hobi itu kan, jadi anggur itu kan bisa juga untuk hobi, bisa untuk bisnis di perkebunan secara luas gitu ya. Kalau untuk yang di hobi itu kan biasanya ditanam di pekarangan. Nah, kalau di pekarangan yang terpenting itu adalah kita harus siapkan dulu medianya. Medianya tuh, media untuk anggur itu adalah sifatnya tuh porus. Porus itu artinya bisa meneruskan air. Jadi si air itu tidak tergenang gitu. Jadi memang bisa, kalau memang kondisi medianya itu adalah seperti itu, maka tidak perlu ada modifikasi. Tapi kalau misalnya kurang mendukung seperti itu, maka harus dimodifikasi. Artinya kita berikan pupuk kandang, kemudian sekam bakar, sekam mentah gitu, sehingga nanti media menjadi porus. Baru nanti kita tanam, dan yang terpenting itu adalah karena untuk di daerah yang curah hujan tinggi, maka perlu dikasih atap lah. Atap gitu. Nah, karena nanti ketika kita akan melakukan pembuahan, kalau pas lagi berbunga hujan itu bisa rontok Kang, bisa rontok. Jadi memang kita harus paling tidak atap lah, atap itu penting. Kalau misalkan kita nih Pak, ada misalkan saya punya modal gitu Pak, kita mau mulai skala bisnis di bidang anggur gitu Pak, itu berapa sih luas lahan yang dibutuhkan, terus tips-tipsnya gitu Pak untuk bisnis Pak? Kalau tadi kan Bapak menjelaskan tentang hobi, sekarang skala bisnisnya gimana tuh Pak? Sebenarnya sekarang yang berkembang di Indonesia ya, sekarang tuh anggur lebih banyak dipadukan dengan kegiatan-kegiatan lain. Seperti misalnya untuk wisata
Misalnya wisata petik buah gitu kan. Kalau untuk petik buah paling nggak 1000-2000 meter persegi itu udah cukup. Tapi kalau untuk produksi buah ya 1000 atau 2000 kan juga, kalau misalnya untuk dijual ke supermarket gitu ya, Iya, betul. itu paling tidak ya kurang lah kalau 1000-2000. Tapi yang sekarang berkembang di Indonesia itu lebih ke wisata petik. Wisata Petik petik. buah itu juga justru malah nilai jualnya jauh lebih bagus. Jadi dipadukan dengan kafe seperti gitu. Kemudian dipadukan dengan kegiatan-kegiatan lain lah. Jadi anggur itu merupakan kayak spot-spot gitu. Misalnya di tempat wisata anggur dibikin ada 1000 atau 2000 meter. Jadi bagian dari wisata itu gitu. Itu menarik tuh kalau itu. Kalau kebunnya juga sekarang sudah mulai sih banyak orang yang menanam 1 hektar, 2 hektar gitu. Cuma memang saya belum tahu persis untuk penjualan yang langsung keluar gitu ke supermarket seperti itu. Jadi lebih banyak wisata petik sih, karena memang wisata petik jauh lebih menguntungkan daripada dijual ke itu. Berarti Keluar. potensinya lumayan besar juga Pak ya. Besar. Cuman sistemnya polanya pola petik gitu Pak. Iya, wisata untuk petik wisata, gitu. wisata, ya. Jadi misalkan orang jalan-jalan ke puncak atau mana Iya, ada wisata betul. petik anggur gitu Pak ya. Betul, betul. Sekarang ya banyak berkembang tuh di tempat wisata di daerah Gadok juga ada beberapa yang tempat wisata ya yang juga mengembangkan ada spot-spot anggurnya. Terus juga di kafe-kafe juga dibuat. Jadi kan di bawahnya tuh dibuat semacam kayak ini, semacam apa? Tempat makan gitu ya. Macam makan kayak gitu. Jadi di atasnya kan anggur tuh. Jadi gelantungan anggur, di bawahnya tempat makan kan asik. Benar, benar. Nah, Kalau di sini sendiri Pak, itu varietas yang apa aja yang ada di sini Pak? Jadi di sini ditanam ada sekitar 40 varietas ya. Ada 100 tanaman sih ada 60 tanaman yang di grounding. Kalau yang di pot itu ada sekitar ada 50-an lah yang di pot itu. Jadi saya selain ditanam langsung di tanah gitu ya, saya juga tanam di pot namanya untuk tabulam pot. Dia kalau variannya ada sekitar 40, ada yang genjah dan ada juga yang sulit gitu. Di sini juga ada yang sudah hampir 6 kali berbuah. Ada juga yang sama sekali belum pernah berbuah gitu. Jadi tergantung variannya. Tapi nggak apa-apa, itu untuk pembelajaran kita gitu, juga siap, kan siap. gitu. Jadi memang ada karakter buah yang tanaman anggur yang genjah yang artinya mudah berbuah. Ada juga yang sulit gitu untuk dibuahkan. Kayak gitu. Kalau varietas yang paling diunggulkan di sini gitu Pak, apakah ada gitu Pak? Di sini tuh ada yang khusus untuk di Sawarga ini ya. Itu saya yang wing Ukraina. Jadi bentuknya tuh bulat, besar gitu ya. Rasanya manis, kemudian ada variasi asam sedikit gitu. Itu banyak orang yang suka. Bentuknya bulat gitu. Seperti red globe, tapi bukan red globe gitu. Agak besar bulatnya itu dan warnanya merah ati. Itu besar sekali. Itu yang sekarang saya unggulkan adalah jenis itu. Nah, jenis-jenis yang lain juga kayak seperti Jupiter juga walaupun kecil itu kan rasanya kan enak tuh. Jupiter, kemudian Academy, yang lain juga ada CRP, ada Gospi juga kan. Berarti yang paling diunggulkan tuh yang wing Ukraina tadi Pak ya? Ya, wing Ukraina. Itu yang membedakan wing Ukraina dengan varietas lain itu yang ibaratnya yang makan tuh ini lebih enak nih daripada yang ini gitu. Pertama dari sisi kegenjahan. Kalau di sini ya, ini yang di sini ya, mungkin juga di tempat lain bisa jadi berbeda, Kang. Bisa jadi berbeda. Di sini itu yang saya unggulkan adalah wing itu. Bentuknya tuh bulat, besar, kemudian genjah. Genjah artinya mudah sekali untuk dibuahkan gitu. Bisa dari tunas bat, bisa juga dari tunas air. Dan lebih gampang untuk dibuahkan dan ukurannya juga besar. Warnanya juga menarik gitu kan. Kemudian juga rasanya juga enak gitu. Sehingga kalau saya perhatikan di sini banyak juga yang pengunjung-pengunjung di sini yang suka gitu dengan itu gitu. Sehingga ya udah kita mendingan kita kembangkan itulah. Selain juga kita tanam juga beberapa aja varian-varian yang lain. Kalau setiap varian itu Pak, apakah ada pembeda Pak cara perawatannya gitu Pak? Ya ada, pada prinsipnya hampir sama semuanya. Hanya yang mungkin membedakan itu sedikit dari cara pemangkasan untuk pembuahan, kemudian juga respon terhadap pupuknya juga mungkin agak sedikit berbeda. Ada yang merespon cukup bagus terhadap magnesium misalnya kan, ada juga yang dipupuk dengan jumlah magnesium yang sama gitu ya, tapi ternyata masih kekurangan gitu. Jadi beda-beda. Kemudian juga tipe-tipe pemangkasan juga beda-beda tiap varian itu. Sehingga kita harus paham tuh, misalnya untuk jenis Jupiter
pangkas di mana, untuk pangkas pembuahan ya ini ya. Kemudian untuk jenis trans, jenis Angelica, Julian itu pangkasnya di mana. Jadi memang beda-beda. Jadi memang setiap varian itu karakternya berbeda-beda. Kalau yang paling mudah, paling gampang buat dibudidayakan itu varietas apa tuh Pak ya? Jupiter mudah, kemudian Ninel, kemudian apalagi ya, yang di sini itu Academic, Gosby itu bisa. Itu gampang tuh, termasuk varian-varian yang gampang. Kalau Jupiter itu mungkin dianggap sejuta anggur kali ya, sejuta umat. Sejuta umat terus. Jadi memang paling gampang, rasanya enak. Ya memang kelemahannya ukurannya kecil, tapi rasanya paling enak. Enak lah kalau nanti banyak yang suka Jupiter dan mudah. Jadi pangkas asal di cabang tua yang sudah berkayu, biasanya muncul bunga. Kalau yang lainnya belum tentu gitu. Harus ya itu tadi dengan persyaratan ya pemupukan dan sebagainya kan itu rutinnya kayak itu. Nah, kalau ngomongin warga Grab sendiri nih Pak, selain tadi Bapak bilang ada wisata budaya, wisata edukasi gitu Pak, itu ada kegiatan-kegiatan lain nggak Pak selain itu ya, Pak? Selain itu kayak edukasi ya, untuk pelatihan juga. Dulu juga kita adakan juga pelatihan di sini. Kemudian juga bisa yang sifatnya offline, paling atas sekitar 15 sampai maksimum 20 orang. Dari berbagai kalangan sih. Dari kemarin juga Jabodetabek, juga pernah juga ada yang dari Bandung, dari Banten juga pernah ada datang ke sini untuk ikut pelatihan. Tapi sekarang karena memang mungkin sudah mulai aktif lagi bekerja mungkin ya yang lain, jadi lebih banyak ke online gitu. Jadi saya banyak di online, lebih dengan kerjasama dengan pihak lain kayak gitu, lebih yang sifatnya untuk edukasi yang sifatnya masif gitu. Kalau untuk mau edukasi ke sini Pak, apakah harus rombongan, apakah bisa per pribadi perorangan gitu Pak, supaya yang mau datang offline langsung gitu Pak? Sebenarnya kalau ya saya juga sekarang membuka yang sifatnya privat, artinya memang kalau mau satu orang atau satu keluarga gitu kan datang ke sini ya nggak ada masalah. Jadi kemarin juga saya pernah ada juga yang privat, misalnya kan satu keluarga gitu kan. Nah, itu udah kita ajarin dari awal ke akhir. Kemudian juga kalau hanya sekedar datang berkunjung ini juga saya jelasin juga gitu, nggak perlu bayar juga, nggak ada masalah gitu. Datang hanya sekedar untuk belajar. Banyak juga sih yang hanya datang ke sini berkunjung lihat gitu kan, terus ya saya jelasin juga lah, saya sih terbuka lah gitu. Nggak ada masalah. Selama itu kan tujuannya memang untuk edukasi ya, untuk penyebaran untuk kecintaan orang terhadap anggur lah. Betul. Ya, demikian teman-teman, kita udah ngobrol sama Pak Andi Sugiri tentang gimana sih budidaya anggur, terus tips-tipsnya dari Kang Andi Sugiri sangat bermanfaat sekali. Sekian dari saya, terima kasih.